Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Bahasa Indonesia atau Guru Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita masuki pertemuan kelima. Bentar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Nanti saya akan jelaskan. Sebelumnya saya akan bacakan KD dan juga indikatornya terlebih dahulu. Nah, KD 3.5 yang pertama yaitu menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Lalu KD 4.5 yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Selanjutnya saya bacakan indikatornya, yaitu yang pertama yaitu indikator 3.5. Yang pertama yaitu menemukan teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang kedua yaitu menafsirkan teks anekdot dari aspek makna tersirat. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan teks anekdot dari aspek makna tersirat. Oke, selanjutnya indikator 4.5. Yang pertama yaitu menentukan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Indikator 4.5 yang kedua yaitu menggambarkan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Nah, yang terakhir yaitu merangkum makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Oke, selanjutnya, nah ini yang akan kita bahas nanti. Yang pertama yaitu definisi fungsi dan tujuan dari anekdot. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri anekdot, dan yang terakhir yaitu jenis anekdot. Oke, masuk ke yang pertama yaitu definisi anekdot. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau yang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi teks anekdot ini menarik dan lucu, tetapi tetap diambil dari kejadian yang sebenarnya atau kisah nyata. Nah, fungsi dan tujuannya itu apa? Yaitu fungsi sosial teks anekdot yaitu menceritakan kembali peristiwa pada masa lalu agar terciptanya hiburan, pembelajaran dari pengalaman pada masa lalu bagi pembaca dan pendengarnya, dan menyampaikan kritik. Nah, itu dari fungsi sosial teks anekdot. Ada 3. Nah, tujuan teks anekdot yaitu untuk menceritakan berbagai jenis reaksi emosional dalam sebuah cerita. Jadi ketika kalian membaca itu, emosinya itu masuk ke dalam pikiran kalian. Jadi kalian ikut merasakan cerita tersebut. Jadi biasanya lucu, jadi kalian itu bisa tertawa seperti itu. Next yaitu ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama yaitu menceritakan orang-orang penting. Biasanya menceritakan tokoh-tokoh penting, bisa presiden, DPR atau dan lain-lain. Yang kedua yaitu memiliki tujuan tertentu. Banyak sekali tujuannya tadi yang saya jelaskan di awal. Yang ketiga yaitu bermaksud untuk menyindir. Jadi untuk menyindir banyak kasus atau kejadian-kejadian bisa korupsi atau yang lainnya. Yang keempat yaitu kisah menyerupai dongeng. Jadi kisahnya teks anekdot itu lucu tetapi menyerupai dongeng, jadi menceritakan. Nah, yang kelima yaitu menggelitik. Menggelitik dan mengandung unsur humor, jadi lucu. Dan yang terakhir yaitu ceritanya terhubung umum dan realistis. Jadi logis, masuk dalam pikiran kalian, sesuai dengan nalar otak kalian. Itu namanya realistis, real. Nah, yang ini yaitu mengkonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, ketika kalian ingin mengkonstruksi itu? Membenahi ulang makna tersirat di dalam
teks anekdot. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu kalian harus membaca keseluruhan teks anekdot. Jadi dalam mengkonstruksi itu kalian harus membaca keseluruhan dulu. Nah, yang kedua yaitu memahami unsur-unsur di dalam teks anekdot, ada apa aja unsur-unsurnya. Yang ketiga yaitu menangkap aspek lucu, konyol, dan juga jengkel dalam teks anekdot. Jadi kalian harus mencari apa sih lucunya dalam cerita tersebut, itu dicari terlebih dahulu. Nah, yang keempat yaitu menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Jadi yang terakhir itu yaitu kalian harus menangkap makna tersirat. Jadi apa yang kalian dapat setelah membaca teks anekdot tersebut. Oke. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dari sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.